A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, insyaallah pagi ini masih kitab At-Tanwir. Judulnya saya beri judul seperti apa bentuk jaminan rizki Allah. Jadi kita ingin coba menuntaskan terkait dengan jaminan rizki Allah ya. Jadi memang tidak turun hujan emas dan perak dari langit begitu. Tapi Allah sudah menyediakan segala bahan baku ya, dan memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengolah gitu bagi yang diberi inspirasi gitu. Nah, sehingga rizki-rizki Allah itu bisa mewujud begitu ya, semua bahan baku itu. Nah, tapi kita akan menyimak dari perspektif Al-Qur'an. Nah, ini ada perkataan dari Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani ya. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyaknya mengerjakan puasa atau sholat gitu ya. Akan tetapi karena iman yang bersemayam di dalam hatinya gitu. Jadi disebut asyidik ya, Abu Bakar Syidik karena memang orang benar yang membenarkan begitu. Nah, jadi tentu bukan perkataan kosong, tapi atas dasar kesaksian, karena ada keimanan. Jadi diberikan hikmah, diberikan pemahaman yang seringkali mendahului akal lahiriah, gitu, pemahaman itu. Nah, kita coba masuk tadabbur ya, di Quran Surat Az-Zariyat. Ini dua ayat yang kita sudah baca, minggu lalu kita off, tapi sudah pernah ada bahasan terkait dengan menyuruh keluarga untuk sholat, dan itu terkait dengan persoalan rizki. Nah, kita review sedikit dua ayat sebelumnya yang sudah pernah kita bahas dalam minggu-minggu sebelumnya terkait dengan persoalan rizki. Di Quran Surat Az-Zariyat, Quran Surat 51 ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Gitu. Tidaklah aku menghendaki dari mereka rizki, dan tidak pula aku menghendaki agar mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Nah, jadi setiap manusia itu diciptakan itu ada tujuan spesifik ya untuk menjadi khalifah. Dia akan dituntut dengan tugas-tugas spesifik. Kalau dia melaksanakan tugas spesifik yang Allah tuntut, maka semua hal lainnya itu Allah yang jamin gitu. Makanya di Al-Hikam kan begitu, istirahatkan dirimu dari mengatur ya, atau mengejar apa-apa yang telah dijaminkan untukmu gitu. Tapi fokuskan dirimu untuk mengerjakan apa-apa yang dia tuntut gitu ya. Jadi setiap manusia itu diberi karunia dan nikmat yang berbeda. Tapi kan tidak semua orang iqra, tidak semua orang membaca. Nah, jadi nikmat itu terkait dengan segala macam pengaturan takdir. Takdir setiap orang berbeda. Tidak ada yang bisa memilih ya, lahir dari orang tua yang mana, dibentuk dengan model kehidupan yang seperti apa, setiap orang tuh spesifik gitu ya. Dan model takdir setiap orang itu terkait dengan daya yang terbangun gitu. Jadi kalau hari ini kita melihat seseorang punya potensi di bidang tertentu, itu pasti akan terkait dengan daya-daya yang Allah bangunkan ya, sesuai dengan takdir kehidupan yang dia lalui gitu. Jadi seseorang makin kokoh karena sering didera oleh sebuah persoalan yang spesifik, bahkan menjadi ahli, dan kalau dia berhasil ke depan, dia bisa memberi manfaat bagi orang lain yang mengalami hal yang sama dan menunjukkan jalan keluar gitu.
Kalau dia menggunakan Al-Quran sebagai jalan keluar mengatasi persoalan kehidupannya, tentu dia akan mampu menyeru manusia lain yang membutuhkan menggunakan jalan itu. Tapi kan sedikit orang yang mampu keluar mengandalkan Allah. Ya. Jadi biasanya orang yang mengandalkan usaha, logika gitu ya, sehingga nggak punya rumusan yang baku gitu. Ketika orang lain mengikuti langkah dia, belum tentu orang lain berhasil gitu. Tapi kalau pakai Al-Quran, itu Allah jamin karena hakul yakin gitu. Nah jadi terkait Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, ya. Artinya beribadah itu dia harus sampai ke potensi terbaiknya agar bisa mewartakan atau menjalankan tugas-tugas spesifik kekhalifahan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah kepada dia, gitu ya. Nah, ketika dia bermanfaat bagi banyak orang, dia tidak mengklaim itu karena prestasi dan kemampuannya, tapi karena nikmat Allah yang mengatur sehingga dia hari ini punya daya yang seperti ini, gitu ya. Kalau bukan karena Allah, ya nggak mungkin, gitu. Nah, sehingga di balik prestasinya, alih-alih dia merasa bangga diri, tapi dia akan bersaksi bahwa semua hasil yang saya peroleh ini semua Allah yang izinkan. Gitu. Nah, di situ dia menjadi duta yang memperkenalkan manusia lain tentang Allah, gitu ya, melalui kebidangannya. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tapi rizkinya disuruh nyari sendiri, mengupayakan sendiri, manusia akan sibuk mencari rizki gitu, sehingga ibadahnya bisa terlewat gitu ya. Tapi sebenarnya rizki akan datang dengan mudah kalau orang mengerjakan amal solehnya, kira-kira seperti itu. Ini di Az-Zariyat. Nah kemudian di Quran Surat Ar-Rum, Quran Surat 30 ayat 40, Allah yang menciptakanmu, kemudian dia memberimu rizki, kemudian dia mematikanmu, lalu menghidupkanmu. Gitu. Adakah di antara sekutu-sekutumu yang berbuat seperti demikian? Maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di 2 minggu yang lalu kita bahas bahwa terkait dengan Allah mematikan dan menghidupkan, ini terkait dengan orang-orang yang beribu-ribu jumlahnya keluar dari kampung halamannya karena takut mati, kemudian Allah matikan mereka dan Allah hidupkan lagi, gitu ya. Artinya orang itu dimatikan dari segala ketakutan karena hidup dalam keberserah-dirian, gitu, dalam menghadapi setiap gelar, ya, karena mengetahui bahwa hidup ini Allah yang desain. Kalau sesuatu terjadi pada kita itu ada izin dan kehendaknya. Kalau kita mampu membaca dan menyikapi sesuai yang Allah inginkan, maka selesai persoalan, gitu ya. Semuanya itu akan beres baik-baik saja, gitu. Dan kita memperoleh hikmah, gitu kan ya. Tapi kan jarang, karena orang itu jarang yang mati dari pola kebiasaan untuk mengandalkan sebagaimana masyarakat pada umumnya, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini Allah menciptakan dan memberi rizki. Jadi Allah tidak menciptakan baru memberi rizkinya itu nanti sambil jalan, nggak begitu. Allah menciptakan makhluk plus dengan paket rizkinya, ya. Nah, cuman persoalannya kan akhirnya manusia terhalang dari rizki itu yang sudah Allah sediakan buat dia, karena kemudian bertasbihnya, bergeraknya, bekerjanya tidak mengikuti petunjuk Allah, gitu. Jadi sederhananya Allah misalkan ya, kita diperintahkan untuk berangkat ke Jakarta lewat tol Cipularang. Nanti diinstruksikan harus berhenti di setiap rest area, karena di rest area itu sudah disediakan paket rezeki buat dia. Nah, kalau dia melalui jalur yang diperintahkan, kemudian dia berhenti di setiap rest area yang sudah diinstruksikan,
nanti ada yang ngasih rezekinya gitu. Tapi manusia kemudian ke Jakartanya lewat jalur Purwakarta, lewat jalur Cianjur, yang nggak dapet gitu, karena paketnya sudah ditaruh oleh Allah di rute yang khusus yang udah Allah sediakan gitu. Itu analoginya ya. Jadi berangkat tanpa bekal, bekalnya hanya takwa, melintasi sebuah perjalanan, tapi harus melalui rute yang Allah tunjukkan, karena di situ ditaruh tuh paket-paket rezekinya gitu, paket-paket rezeki kehidupannya. Nah itu analogi aja ya. Nah jadi Allah menciptakan manusia dan makhluk dan juga rezekinya sudah dari awal gitu. Nah tapi tadi manusia itu kemudian bergerak secara horizontal mencari solusi hanya yang lahiriah gitu. Ya, padahal sebenarnya kan tadi dia harus tawaf dalam sebuah persoalan yang Allah berikan hingga kemudian bisa melihat Allah di balik persoalan itu gitu ya. Jadi melalui sebuah urusan, sebuah persoalan, dia bergerak di bumi sambil dia tawaf, banyak berzikir. Nah, hingga dia semakin mengenal gitu ya, oh ternyata persoalan seperti ini tuh bagian saya hanya berusaha sekian gitu. Nah sisanya itu nanti Allah yang akan mencukupi. Nah kalau 100% dia lakukan sendiri, tawakalnya di mana gitu kan. Karena kan konsep tawakal adalah bekerja sesuai dengan kadar yang dimampukan, tidak melebihi batas, sisanya serahkan ke Allah gitu. Nah, kalau dia memaksa melewati batas, ya, pontang-panting dalam kehidupan mencari sesuap nasi, mengembangkan usaha untuk jaminan masa depan, akhirnya aspek bahwa Allah sudah ngatur rezeki tanpa orang harus berusaha berlebih batas itu jadi nggak terbukti, gitu. Dan itu prinsip yang kemudian dia jadikan kojo, gitu ya, yang dia jadikan andalan, dan itu dia ceritakan ke orang. Ya, bikin training, bikin seminar, kalau mau sukses begini, begitu. Itu alih-alih memberikan keselamatan bagi orang lain, malah menjerumuskan orang sebenarnya. Jadi kalau kita salah prinsip, kemudian kita share ke orang lain, kemudian orang lain menggunakan, jadi ada saham menyesatkan orang gitu. Itu yang bahayanya sebenarnya ya. Nah, jadi rezeki itu terkait dengan ridha Allah. Ya. Nah, di Quran Surat Ar-Rum, kalau nanti sahabat-sahabat lihat, di 2 ayat sebelumnya, itu, jadi di ayat 38 dan 39, ya, Ar-Rum, itu terkait dengan barang siapa yang mencari ridha Allah, ya. Jadi disuruh tinggalkan riba dan menunaikan zakat. Ya. Memberi makan kepada kerabat, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi maksudnya dari ayat itu, tahu kita punya banyak kebutuhan, gitu. Tahu dana kita hari ini terbatas, ya. Tapi kalau mau mengembangkan dana kita, jangan diputarkan ke hal-hal yang sifatnya riba, menzolimi orang lain. Kita dapat keuntungan, tapi nanti kehidupannya banyak musibah, gitu. Tapi coba tadi menggunakan instrumen yang dari sisi Allah, tadi melalui zakat, melalui infak, ya bersedekah gitu kan ya, disisihkan sebagian kecil untuk tadi menguji coba instrumen yang dari Allah, betul nggak? Kalau orang susah kemudian bersedekah, Allah beri kelapangan, gitu kan? Ya kalau ilmunya kurang, ketika dia lagi susah, dia mohon ke Allah, minta pertolongan, tiba-tiba Allah datangkan pintu sedekah, biasanya pintu sedekahnya orang yang lebih susah. Nah, kalau nggak punya pengetahuan kan, boro-boro nolong. Saya aja keripuh, saya aja lagi sulit, ya saya nggak bisa nolong kamu. Padahal itu pintu sedekah yang Allah kasih. Karena Allah tahu dia terbatas, ya, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kehidupannya, maka Allah berikan sarana untuk melipat gandakan
tadi kekurangannya, tapi melalui instrumennya Allah, zakat, infak, sedekah, gitu kan. Tapi di sisi lain, manusia juga menawarkan berbagai instrumen, investasi, gitu kan, riba, pinjaman berbunga, proyek-proyek yang katanya kalau diputar di situ bisa dapat bunga bulanan yang tinggi, gitu kan ya. Sambil dia juga nggak ngerti sebenarnya itu benar nggak. Makanya banyak yang ketipu kan, investasi bodong ya. Padahal mungkin yang ketipu itu juga uangnya nggak kurang, cuman takut habis saja. Sehingga diputar-putar supaya pokoknya nggak berkurang kan. Ya, tapi kalau dia orang beriman, pasti Allah kuras. Ya. Kalau yang dibiarkan makan riba, kaya, makmur dari hasil riba itu yang Allah biarkan. Karena itu nanti dijadikan bahan bakar gitu. Jadi kita harus hati-hati kalau melihat contoh gitu. Nah, jadi maksudnya Allah mematikan dia agar dia bisa mengikuti jalan Islam. Ini kalau jalan Islam nggak kayak jalan umum. Kalau orang lain itu dengan trik, tips kehidupan, wah kalau mau merubah takdir harus bekerja keras, harus jadi orang harus pandai, harus kursusnya banyak, harus cari sekolah yang paling top, gitu ya. Harus katakan punya network yang banyak. Jadi banyak tuh orang yang ikutan klub ini itu, ya padahal untuk bulanannya juga pas-pasan, tapi dia bilang saya harus nyisihin anggaran setiap bulan untuk ikut berbagai klub. Kenapa? Karena di situ banyak orang kaya. Ya kalau saya ikut di komunitas itu, ya mungkin itu nanti rezekinya jadi mudah karena saya jadi banyak kenalan, kan gitu ya. Itu udah menserikatkan Allah sebenarnya. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, jadi untuk bulanan saja pas-pasan, tapi dia sisihkan untuk ya apa ya biaya operasional bersosialisasi ya. Ya, tapi dengan harapan karena bisa punya kenalan banyak di sana yang barangkali ada investor, ada apa gitu. Nah, kalau ngikuti jalan Islam kan nggak begitu, nggak mengandalkan orang lain gitu. Nah, itu maksudnya jadi Allah rezeki itu kita harus bertahap belajar untuk menggunakan instrumen yang sudah Allah sediakan. Tapi nggak langsung karena berpegangan kepada Allah yang gaib, beriman kepada Allah yang gaib nggak mudah. Ya, hari ini mungkin kita lebih nyaman karena tabungan masih ada isinya, kita masih punya aset, ya. Tapi bertahap, harus nggak boleh berpegangan pada apa yang kita punya, gitu. Harus 100% ke Allah, tapi dibangun pelan-pelan. Ya, kalau hari ini ada rizki, ya mungkin 20% yang disedekahkan, ya. Nah, tunggu bukti, nanti Allah berikan nggak kelancaran, kemudahan, lipat gandaan. Kalau yakin, dia nambah jadi 40%, nambah jadi 70%, jadi terus bertambah. Kalau sulit, udah aja sedekah, gitu ya. Tapi harus dengan keyakinan masalahnya. Kan masalahnya manusia itu sudah terpuruk, kemudian, wah kalau gitu saya sedekah aja supaya Allah tolong. Tapi dia belum ngerti, Allah nolong bukan sesuai waktu kita, bukan sesuai bayangan kita. Jadi kalau misalkan kita minta tolong ke Allah, kita sudah sedekah, kita minta tolong ke Allah, kok utang saya belum dibayarin juga ya sama Allah ya? Ini sudah mau jatuh tempo, besok belum ada tanda-tandanya, Allah teh lupa atau gimana? Gitu. Pas jatuh tempo, ternyata nggak terbayar. Wah, Allah mah bohong. Kan bisa gitu kan? Karena belum kenal. Gitu. Jadi nggak bisa, nggak bisa kita nyuruh-nyuruh Allah sesuai dengan agenda kita. Gitu. Tapi tadi kita sedekah, kita tetap beramal soleh. Nah, tunggu nanti Allah kasihnya seperti apa gitu. Nah, biasanya orang digoda oleh syaitan, takut gitu ya, untuk berserah diri ya. Makanya Islam kan jalan berserah diri. Nah, kemudian di Quran surat Toha ayat 132, ini yang minggu lalu sahabat-sahabat bisa cek di videonya ya, kita sudah bahas. Dan perintahkanlah keluargamu dengan sholat, dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi yang bertakwa.
Nah, ini kan terkait dengan petunjuk. Jadi apa kaitannya sholat dengan memperoleh petunjuk untuk bisa menemukan rezeki yang sudah Allah sediakan gitu. Jadi manusia berpikir dengan serba kekurangan, kurang rezeki, harus usaha apa lagi ya, bisnis apa ya gitu ya. Tapi modal nggak ada, barangkali bisa minjem ke saudara atau cari, nah gitu kan. Jadi yang nggak ada dia maksain melebihi batas gitu. Nah padahal sebenarnya Allah tuh tidak menuntut seseorang bergerak di luar batas. Kalau hari ini sempit ya Allah pasti punya pintu untuk kita bertakwa dengan kesempitan itu sehingga nanti Allah berikan rezeki yang tak terduga. Tapi kalau nggak dikasih petunjuk, nggak ngerti pintunya yang mana. Jadi kalau kita lihat, sholat itu kan zikrullah. Ya. Nah, zikrullah itu menghidupkan hati. Kalau hatinya hidup, petunjuknya baru terbaca gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memerintahkan keluarga untuk sholat, ya, maka ya tadi, petunjuk untuk keluarga itu terkait dengan model atau pola rizki terbaik, karena setiap keluarga itu ada kadar rizki terbaiknya. Rasulullah ada paket keluarganya Rasulullah itu segini gitu. Ketika istri-istrinya protes, Rasulullah juga mengatakan, aku berikan itu tapi aku ceraikan engkau. Gitu. Tapi jika engkau ingin mengikuti keluarga Muhammad, ini model rizki yang Allah kasih, kan gitu. Tapi nggak akan kurang. Gitu. Nah, jadi setiap keluarga harus tahu suami, istri, anak, itu semua tuh model rizki untuk keluarga kita yang paling toyib tuh yang seperti apa? Model belanjanya, model kehidupannya gitu ya. Tempat tinggalnya harus seperti apa, lingkungannya, itu setiap keluarga ada gitu. Makanya harus sholat gitu. Nah kita lihat nih, di Quran Surat Al-Anfal ayat 24, kan tadi ketika kenapa memerintahkan keluarga sholat ya. Nah di Al-Anfal ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi seruan kepada Allah, ya tidak zikrullah lah gitu ya, maka hatinya itu jadi tertutup gitu. Jadi kita tuh selalu ada rizki terbaik setiap saat. Jadi harusnya nanti kalau habis sholat zuhur, sahabat-sahabat bisa menemukan rizki terbaik antara zuhur dan asar hari ini gitu. Kalau sholatnya benar. Kalau nanti asarnya benar, sahabat-sahabat bisa menemukan rizki terbaik, amal soleh terbaik yang Allah sediakan di antara waktu asar sampai maghrib yang hari ini gitu. Itu ada, tapi biasanya kelewat gitu, sahabat-sahabat. Gitu, karena tadi hati manusia itu kan ya Allah membatasi antara manusia dan hatinya gitu. Kita nggak punya kuasa, hanya Allah yang bisa membuka, memberi petunjuk sehingga hatinya bisa membaca, itu hanya Allah gitu. Itu mau dipikirin pakai logika, kalau seandainya hatinya tertutup, inspirasinya itu hanya ya pakai logika semata yang kadang-kadang banyak buntunya gitu. Karena problem kehidupan tuh banyak jalan yang jauh lebih mudah, cuman nggak kelihatan. Kalau akal logika kadang-kadang nyari yang sangat mudah, jalan pintas, atau yang sulit gitu. Padahal ada yang tengah-tengah yang sudah Allah sediakan gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-Hasyr ayat 19, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau nggak zikrullah ya kita dibuat lupa ya bahwa setiap orang itu punya pola bergerak yang sesuai dengan kemampuannya, dengan potensinya. Allah sudah sediakan paketnya, tapi kita nggak tahu itu gitu, sehingga kita ya apa aja lah yang penting halal gitu kan.
tampak baik, tapi kerja mah apa aja, jangan bauan, ya yang penting halal, gitu. Bagus sih, tapi artinya nggak ngerti siapa dia kan. Kalau ngerti, saya tahu nih halal, tapi yang paling cocok buat saya dari sekian yang halal, ini adalah yang ini. Kenapa? Karena saya dimudahkan di situ, nikmat dan takdir hidupnya juga banyak tadi ya, mengajari terkait dengan bidang itu, kemampuannya juga di situ, dia bisa milih gitu di antara sekian opsi yang halal, mana yang terbaik gitu. Itu dibuat ingat kepada dirinya siapa kamu, Allah ciptakan tadi ya, kemampuan seperti apa, dan itu jadi bersyukur gitu. Karena bekerja, bergeraknya sesuai nikmat yang Allah kasih ke dia. Kalau kerja mah apa aja yang halal, bagus, tapi kan jadi belum tentu mensyukuri kemudahan yang Allah kasih. Gitu. Gitu. Nah, kemudian kita lihat, ini kalau seandainya manusia tadi, ya, kan punya pola kehidupan sesuai kemampuan atau kadar dirinya, ya. Dia untuk mengatasi berbagai problem ataupun kebutuhan hidupnya, dia harus berbuat, harus beramal. Gitu. Tapi opsinya banyak. Ya. Kalau seseorang ditimpa kondisi tertentu hari ini, dia mau nggak mau harus mencari solusi memang. Tapi mencari solusinya, kira-kira gimana ya? Ya, apakah saya bikin usaha, ataukah saya minjem uang sama orang, atau apa gitu ya? Nah, ada sekian kemungkinan gitu. Nah, sebenarnya ada pintunya yang khusus, ada pintu keluarnya Allah sudah sediakan. Kalau kemudian Al-Qur'annya itu tadi hatinya diberi petunjuk oleh Allah gitu. Jadi dia bisa membaca kitab kauniyahnya, kitab insaniyahnya, dia bisa membaca gelar kehidupan, ayat apa yang sedang Allah tayangkan. Kalau dipasangkan dengan kitab insan, dengan keadaan diri masing-masing, Allah menginginkan yang mana nih bergeraknya, gitu ya. Nah, jadi kalau hatinya hidup, dia bisa baca Al-Quran, bisa baca gelar kehidupan, bisa baca tentang dirinya, gitu. Jadi dia lebih presisi dalam bergeraknya, gitu. Nah, pintu yang satu yang sudah Allah sediakan itu kalau dia mampu mengikuti itu terus-menerus, akan terus naik kedudukannya. Gitu. Akan semakin lapang, semakin lapang, semakin lapang. Karena kan barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Jadi dia bergerak keluar dari problem hari ini dengan cara mensyukuri apa yang ada, bukan dirisaukan dengan apa yang nggak ada. Gitu. Kalau dirisaukan dengan apa yang nggak ada, biasanya orang udah susah, makin mengeluh, makin tertutup pintunya gitu ya. Nanti kita akan lihat ya di Al-Baqarah 189 seperti apa pintu-pintu keluar, tapi ini untuk referensi sahabat-sahabat, kalau mau cek ke Al-Quran nanti lihat aja terkait dengan pintu ya. Kemudian juga ada potensi solusi. Jadi potensi solusi itu tadi, ketika orang ditingker atau dikelilingi oleh problem kehidupan, potensi solusi yang atas dasar ketakwaan itu yang susah kan. Nah biasanya ada potensi solusi yang mudah. Yang mudah biasanya salah. Karena yang mudah itu tadi, jalan pintas kan, lagi susah udah aja. Meskipun itu nggak boleh, tapi ambil aja gitu kan ya. Itu alam setan tuh, ngasih jalan-jalan pintas supaya masalahnya cepat selesai. Tapi biasanya itu perangkap. Ketika orang nggak sabar, keluar dari masalah, ngambil jalan pintas, makin banyak musibah kehidupannya gitu. Jadi syaitan akan mengiming-imingi dengan jalan yang mudah, terlepas boleh atau enggak secara syariat gitu. Itu alam syaitan gitu. Kalau lagi kayak gini mah udah nggak usah mikir-mikir macam-macam, ambil dulu aja kan. Kalau enggak gimana dong nanti gitu kan, dipertakuti gitu. Padahal Allah lagi nguji. Atau orang ngambilnya yang sulit. Salah juga gitu. Saya ada masalah kalau misalkan hutangnya banyak, saya harus ngebangun usaha yang besar nih karena utangnya juga besar. Di luar kapasitas dia coba membangun karena dia berpikir bahwa kalau hanya bekerjanya di bidang yang biasa-biasa aja maka kapan kebayarnya kan.
Jadi dia seakan-akan harus membangun jalan yang di luar kemampuannya supaya hasilnya besar untuk membayar yang besar. Itu diperangkap juga oleh setan. Ya, mengerjakan amal soleh yang tepat meskipun nggak besar di mata manusia, Allah bisa ngasih rezeki dari arah yang nggak disangka. Gitu. Nah, biasanya potensi itu ada yang sedang, nggak mudah tapi nggak terlalu sulit gitu. Tapi benar gitu. Karena kalau dia terlalu mudah, berarti potensi dirinya jadi nggak kepake gitu. Jadi Allah ngasih itu biasanya jalan keluar dari persoalan itu di yang pertengahan gitu. Nggak mudah, tapi sesuatu yang masuk akal untuk dikerjakan gitu ya. Gitu. Jadi dia harus berjuang dulu dengan semua kemampuan yang ada, meskipun di ujungnya itu kurang, nanti sisanya Allah yang ngasih gitu. Jadi sedang lah gitu ya. Karena menguji semua perangkat di dia sambil tawakal ke Allah gitu. Nah itu jalan yang benar. Nah jalan yang benar itu yang toyib. Jadi menempuh yang dimudahkan sesuai dengan potensi diri. Kalau manusia kan nyari yang mudah tadi. Kalau uangnya mau berkembang ya dibungain aja. Ya kitanya mah diem, hanya uangnya aja yang didagangin, nanti dapat bunganya kan gitu ya. Itu yang mudah biasanya perangkap, yang sulit perangkap. Tapi yang tengah-tengah adalah menempuh yang dimudahkan sesuai potensi dirinya. Gitu. Nah, jadi kita lihat tadi beberapa ayat ya. Di Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakan itu petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah satu kebaikan ya, memasuki rumah dari belakang. Tapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Jadi, jangan main jalur belakang. Kalau ada persoalan, hadapi gitu dengan gagah dari depan sambil bertakwa kepada Allah gitu maksudnya. Tempuh jalan yang benar, jangan ngambil jalan potong gitu. Nah, karena jalan-jalan potong itu banyak alam setan di sana gitu. Ya kita hadapi aja, gitu. Tapi sambil bertakwa, gitu, sambil tawakal. Nah, kemudian di Quran surat Al-Jin ayat 16, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, di atas thoriqoh, jalan yang spesifik, kan tadi pintu yang spesifik kan buat setiap orang ya. Jadi bukan hanya yang halal, yang banyak, tapi yang kayaknya dengan kondisi saya yang paling pas untuk ditempuh yang ini itu yang spesifik, karena dia membaca kemampuannya hanya di situ, jadi saya nggak bisa menempuh yang lain, hanya yang itu sesuai yang alokasi gitu. Nah maka kami akan memberi minum kepada mereka air segar yang banyak gitu ya, kalau mereka menempuh thoriqoh, jalan sempit yang sudah Allah sediakan pintu spesifik buat masing-masing sesuai dengan keadaan dirinya gitu. Nah, jadi kemudian di Al-Maidah ayat 66, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka yang sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya seperti itu ya. Jadi Allah yang ini janji Allah jamin gitu. Nah, kemudian di Al-Baqarah 286-nya ya, terkait dengan tadi setiap orang harus bergerak hanya sesuai dengan kapasitasnya ya. Jadi manusia itu seringkali melebihi batas gitu. Melebihi batas itu bukan bagus, itu berarti tidak mengenal gitu. Kalau kurang itu namanya malas gitu. Kalau melebihi batas berarti nggak paham persoalan. Nah, Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, jangan Kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nah ini tadi ya manusia akan kepleset untuk berbuat atau bekerja, melakukan sesuatu di luar batas ya. Tapi ya kita ya mau ke siapa lagi ya kembalinya ya, harus ke Allah gitu ya. Jadi kalau kita bergerak di luar batas akan ditimpa oleh beban-beban yang juga di luar batas gitu. Ya pasti fisiknya juga akan berdampak ya. Pikiran, fisik, jadi nggak adil terhadap badan, terhadap pikiran, terhadap keluarga, karena setiap hari bekerja mencari solusi kehidupan gitu. Padahal kapan ibadahnya, kapan waktu dengan keluarga, gitu ya. Kan kehidupan manusia itu harus bisa dinikmati gitu. Nggak boleh terlalu serba tersiksa, itu ada yang salah dalam kehidupan. Hidup manusia itu harusnya nggak sulit gitu. Kalau bertasbih sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian ayat terkait rezeki juga di Quran Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satu makhluk bergerak pun di bumi atau dabah, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, kitab yang jelas. Nah, ini kita juga sudah pernah bahas terkait dengan tawaf ya, tapi yang horizontal, yaitu sa'i, Safa dan Marwa gitu ya. Jadi Ar-Razzaq itu tadi kan di ayat ini manusia itu sudah ada tempat bergeraknya. Ya. Allah yang tahu tempat berdiamnya, tempat beraktivitas, habitatnya begitu ya. Tempat bergerak. Jadi dia mengeksplorasi itu di wilayah itu. Ya, tidak melebihi yang di luar kapasitas, tapi kalau Allah memberikan kemampuan kapasitas dalam batas tertentu, maka dia harus mengeksplorasi batas-batas itu sampai habis, tanpa keluar dari batas yang tidak Allah aturkan buat dia gitu ya. Nah, di situ ada tempat penyimpanannya, ada depositonya gitu. Jadi ada deposito, dia bergerak dari Safa ke Marwa begitu ya, itu tawaf disebutnya gitu. Tawaf dalam kehidupan, bergerak, melaksanakan aktivitas harian, mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan bakat yang Allah berikan, ya. Tidak mencari profesi yang tiba-tiba nyeleneh atau aneh gitu karena merasa yang dirinya hari ini tuh hanya begitu saja gitu ya. Itu yang harus disyukuri yang hari ini. Ya. Nah, jadi makanya kemudian dia akan menemukan hikmah nanti. Karena hikmah itu barang tambangnya mukmin. Jadi simbol Safa dan Marwa itu orang bergerak di antara batas dua akal. Ya, secara logika iya, secara keimanan iya gitu. Jadi tadi tawakal kan bekerja sesuai dengan kemampuan daya yang Allah kasih. Berarti menggunakan teknologi, metode, logika kita, ya ilmu pengetahuan yang kita peroleh di sekolah itu kita pakai, tapi juga harus dengan keimanan, tawakal, mengikut sertakan Allah, kemudian baca Al-Quran, dikalibrasi. Nah, kalau dua-duanya dia mampu memadukan, bergerak antara akal logika dan keimanan dengan tepat, akan memancar rezekinya gitu, akan keluar. Nah, kemudian di sini di Al-Isra ayat 70, ya karena manusia itu Allah lebihkan ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini manusia punya dua akal, ya. Tapi kebanyakan manusia hanya mengikuti akal yang lahiriah, yang logika, kemudian berlaku sombong dengan itu. Padahal iman tadi, Allah akan kasih visi, pengetahuan, cara untuk
menggunakan akal yang lahiriah agar tidak salah pakai gitu. Karena akal lahiriah pun orang yang pandai itu bisa berbuat jahatnya lebih dari orang yang kurang pandai gitu ya. Jadi potensi dimanfaatkan oleh alam syaitan dengan kepandaian akal logikanya itu juga besar tuh resikonya gitu. Nah biasanya rumusnya adalah makin pandai orang makin sombong gitu. Tapi orang yang makin pandai, makin takut kepada Allah, makin taat, itu yang anomali gitu. Nah itu yang sebenarnya harus jadi target gitu. Nah, kemudian di Quran Surat Az-Zariyat, ini yang terakhir ya, tentang rizki. Jadi, saya ingin menuntaskan terkait dengan, ada 4 ayat terkait rizki. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23, dan di langit terdapat rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang benar-benar dijanjikan itu adalah seperti yang kamu ucapkan. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah sebagaimana persangkaan. Ya, jadi Allah sebagaimana persangkaan hamba gitu. Makanya tadi disebut hikmah adalah barang tambang mukmin gitu. Kalau orang nggak dikasih hikmah, maka persangkaannya kepada Allah itu banyak gitu. Menduga karena nggak kenal kan ya. Nah, kemudian timbangan langit terkait fitrah diri dan natur bergerak yang pas buat setiap orang dia jadi tidak mengetahui. Nah, jadi kurang lebih mungkin skemanya gini. Kalau seandainya lingkaran itu adalah 100% potensi derajat ma'rifat seseorang ya terhadap Allah, ya. Nah, manusia itu ada yang hanya 10% tingkat pengenalannya. Bahkan di Al-Quran dikatakan ya rata-rata di bawah 10%. Ya, yang sampai 10% aja sedikit gitu. Jadi kalau 10% mengenal Allahnya, 90% itu menduga-duga. Gitu. Ah, kayaknya saya kalau gini Allah suka, kalau saya begini kayaknya pasti akan gampang hidupnya gitu ya. Semuanya jadi dugaan, rumus kehidupannya gitu. Karena hanya 10% mengenal Allah, 90%-nya menduga-duga terkait bagaimana Allah mengatur kehidupan, ya, mengatur manusia, ya, dengan semua jalan takdirnya, dengan semua episode kehidupannya. Dia jadi nggak bisa membaca kehendak Allah di balik segala sesuatu. Tertutup oleh al-haq, tertutup oleh fenomena melihat al-haq gitu. Jadi kalau dia hanya 10% mengenal, maka 90%-nya itu dugaan. Jadi kehidupannya bisa dipastikan banyak yang salah prinsip gitu. Dia pakai prinsip sebagaimana yang diyakini orang banyak. Padahal orang banyak itu lebih banyak yang tersesatnya gitu ya. Makanya di ayatnya kan, jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah gitu. Nah itu karena 10% yang tingkat pengenalan, 90% pasti dugaan. Ya. Tapi kalau orang yang 30% tingkat pengenalannya terhadap Allah, maka sisa 70% yang dugaan. Kalau makin bertambah makrifat kepada Allahnya, dugaannya juga semakin kecil. Gitu. Jadi sebenarnya semakin besar pengenalan orang terhadap Allah, semakin pasti cara menjalani kehidupannya dengan mengandalkan Allah, dan akan semakin pasti juga hasilnya sebenarnya gitu. Nah jadi kita lihat terkait dengan yang skema barusan di Al-Baqarah 269, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Jadi hikmah itu barang tambangnya mukmin. Karena kalau Allah kasih hikmah, jadi ngerti rizkinya di mana, jadi ngerti cara bertasbihnya, amal solehnya di mana, kan kebayang ya, bisa membaca kehidupan otomatis. Tadi bumi dan langitnya akan disempurnakan. Allah akan beri rizki dari atas kepala dan bawah telapak kaki. Ya, kenapa? Karena Allah kasih hikmah.
bisa membaca gitu. Nah, kemudian di Quran surat Ar-Rahman ayat 7 dan sampai 9, dan dia telah meninggikan langit dan menciptakan timbangan agar kamu jangan merusak timbangan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan keadilan, dan jangan kamu mengurangi timbangan itu. Jadi setiap manusia diciptakan sesuai proporsinya, sesuai takdirnya, sesuai nikmatnya Allah, sesuai dengan kemampuan yang spesifik. Kalau dia bergerak dengan menyempurnakan timbangan sesuai dengan bahan baku yang Allah kasih, rizkinya turun dengan mudah gitu. Tapi karena yang dipakai bahan baku yang nggak ada, yang nggak klop dengan pasangan rizkinya. Karena bersyukur itu semacam kurikulum kehidupan. Mampu bersyukur, dikasih rizkinya. Ya, nambah pengenalan, makin mampu lagi bersyukur, lebih besar, dikasih lagi paket kedua. Terus, makin tambah bersyukur, disempurnakan rizki-rizki yang sudah Allah sediakan buat dia. Rizki pasangannya, rizki terbaiknya. Jadi, kalau nggak sesuai cetakan langit, pola hidupnya, ya rizkinya nggak akan mengalir dengan mudah, gitu. Dia harus nyangkul. Akhirnya dipaksa untuk bergerak sesuai hukum dunia. Nah, akhirnya nanti seperti orang banyak, ya kalau nggak kerja kayak gini, ya mau makan dari mana? Nah itu tadi kan, akhirnya Allah ya sebagaimana persangkaan. Kalau nyangkanya begitu, ya udah kamu kerja kayak orang lain. Kamu harus capek dulu baru dapat rizki. Gitu kan ya. Jadi karena nggak mengenal Allah sebenarnya. Seakan-akan yang paling kerja keras, yang paling banyak hasilnya. Banyak orang kerja keras, nggak ada hasil tuh banyak. Banyak orang yang bekerjanya tepat, semuanya balance, tapi rezekinya itu, wah dari segala arah gitu ya. Anak-anaknya aman, keluarganya aman, kesehatannya aman, ya, agamanya aman, ya. Bisa macam-macam gitu Allah ngasih itu. Nah ini terakhir. Jadi tadi kalau orang sholat, kemudian ini kan terkait dengan hikmah dan timbangan langit. Jadi kalau nggak dikasih hikmah, ya nggak bisa baca timbangan langit. Nggak bisa membaca pola bergerak yang Allah kehendaki bagi setiap kita. Gitu. Jadi setiap orang ada pintu takwa, pintu khusus yang kalau dia masuk ke situ, beres urusannya gitu. Ya. Nah jadi kalau seandainya, ini juga contoh saja, kalau seandainya ada sekian opsi profesi, ya, atau keterampilan, atau penghidupan, maka apakah saya seorang petani, seorang pedagang, seorang insinyur, seorang guru, seorang, wah macam-macam ya, nggak terbatas, ini tidak terbatas. Ini kalau dia bisa diberi hikmah dan bisa membaca, dia bisa melihat siapa saya, apa yang Allah mudahkan. Jadi antara kemampuan dengan kesempatan yang ada, itu saya harus mencocokkan yang paling Allah kehendaki, yang sediakan menjadi pasangan terbaiknya. Jangan salah pilih. Ya harus terus nanya ke Allah dan membaca kitab dirinya gitu. Nah jadi tadi kalau ini proses penurunannya itu, Allah yang pertama Allah akan kasih, makanya tadi kan ini terkait dengan sholat ya. Maka dengan sholat, dengan semua problem kehidupan, bekal untuk melangkah, menyelesaikan berbagai urusan, maka Allah beri inspirasi. Inspirasi itu ada visi dan pengetahuannya. Kemudian dari inspirasi itu Allah kasih determinasi, tekad, dan semangat. Kalau nggak di bidangnya, nggak akan dikasih itu. Kalau salah ngambil bidang, kalau salah mensyukuri nikmat, nggak sesuai bahan baku diri sendiri, inspirasinya nyontek. Pasti. Kalau orang lain kayak gimana ya? Oh, pengen lihat, oh orang lain gini bisnisnya. Kita kayak gitu juga aja. Kayaknya hasilnya bagus. Padahal nggak ada porsi rezekinya di situ kan. Jadi ngikuti langkah orang lain, tapi belum tentu sama izin Allahnya. Nah, tapi kalau seandainya sesuai dengan karunia Allah ya, karena dia ingin bersyukur dengan apa yang Allah kasih, maka bidang yang dia ambil adalah yang spesifik sambil minta Allah untuk mengkoreksi kalau salah, diarahkan ke yang lebih haknya lagi gitu. Nah maka kalau dia menginjak ke tempat yang tepat, sesuai dengan bahan bakunya,
inspirasinya akan Allah kasih. Kalau dia sholat. Gitu ya. Nah, jadi visi dan pengetahuannya. Kalau yang nggak sholat pun nggak sengaja nginjek bidang yang tepat, inspirasinya ngalir juga. Tapi inspirasinya inspirasi untuk menguasai bidang itu. Jadi pandai di situ, tapi belum tentu mengenal Allah. Tapi kalau orang beriman, dia bisa mengolah dunianya, tapi ma'rifatnya juga terus gitu. Jadi dua-duanya, rizki lahir batinnya dapat. Jadi kasih inspirasi, visi dan pengetahuan di sarana bidang yang Allah kasih, dikasih tambah lagi dikasih tekad, semangat, ya karena memang bidangnya tiba-tiba hatinya hidup di situ, punya passion. Ya kemudian dia dalam beraksi, dia bisa memilih amal-amal yang soleh di situ. Harus seperti apa bergeraknya gitu ya, dengan inspirasi dan tekad yang Allah kasih, bergeraknya pun nggak salah gitu. Nah jadi ini terakhir di kitab At-Tanwir di wrap up ya terkait rizki dikatakan begini. Jadi sebenarnya bukan usaha yang mendatangkan rizki, tapi rahmat yang diturunkan Allah berupa sarana untuk menjadikan manusia mudah berusaha. Apa itu? Ya tadi, diberi inspirasi, diberi tekad, diberi tata cara, cara untuk bergeraknya gitu. Jadi kalau seandainya orang usaha salah, tidak dengan inspirasi yang Allah mudahkan, tidak diberi tekad di situ, ya, itu usaha itu belum tentu mendatangkan hasil. Ya, jadi bukan usaha yang mendatangkan rezeki, tapi rahmat yang Allah turunkan berupa sarana. Sarana-sarana yang menjadikan manusia mudah untuk bergerak. Gitu. Ya, sarananya itu tadi. Ada iman, ada penguasaan teknologi sesuai dengan track takdir hidupnya juga ya. Dengan nikmat, pengaturan-pengaturan harus dibaca. Nanti Allah kasih cara untuk membaca semua takdir kehidupan. Jadi ngerti kurikulumnya. Allah kasih inspirasi bagaimana menggunakan semua bahan baku yang ada hari ini, yang Allah izinkan bangun dari kecil, dan Allah kasih tekad untuk bergerak di situ dan berusaha dengan baik untuk memperoleh hayatan thayyibah ya dengan kebidangan itu. Ya itu mungkin sahabat-sahabat, jadi agak padat karena saya memang ingin menyelesaikan terkait dengan rizki. Minggu depan mungkin kita akan bicara tentang manusia berusaha, manusia berencana, Allah yang menentukan gitu ya. 4 ayat di kitab itu yang khusus membahas tentang rizki. Semoga dengan 4 ayat itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita yakin bahwa rizki manusia itu sudah Allah sediakan gitu. Nah cuman inspirasi untuk bergerak ke arah yang terbaik ya, yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang, itu yang jadi persoalan gitu. Nah cuman ketika orang kemudian skeptik, putus asa dari pengaturan rezeki Allah, seakan-akan semua harus diurusin sendiri gitu. Nah kita memang hari ini sedang berjuang dari pola yang mengatur kehidupan sendiri. Bertahap kita harus mulai membaca apakah ini sudah yang terbaik. Kalau belum, serahkan ke Allah untuk mengaturkan yang terbaiknya. Nah biasanya ketika seorang hamba ingin dibimbing oleh Allah, Allah langsung bekerja gitu. Itu sahabat-sahabat. Jadi minggu depan saya anggap yang persoalan akidah terkait rezekinya sudah selesai. Kita akan masuk dengan pola model berusahanya gitu. Bagaimana manusia berencana tapi Allah yang menentukan gitu. Dan bagaimana kita harus menyikapi antara perencanaan kita yang mungkin sudah optimum dengan kemudian takdir yang Allah sediakan, ada yang sesuai rencana kita, ada yang enggak. Yang sebenarnya dua-duanya itu menuju titik yang lebih baik gitu. Karena rencana Allah lebih baik dari rencana kita gitu. Kalau kita kenal Allah, kita membangun rencana sesuai kehendaknya Allah gitu. Tapi itu kan nggak mudah gitu. Baik, alhamdulillah, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam saya memahami ilmu dan menyampaikan,
Semoga Allah yang menggantikan dengan ilmu yang lebih hak kepada sahabat-sahabat. Semoga Allah mudahkan dengan bacaan Al-Quran yang kita miliki hari ini, berapapun itu, banyaknya atau sedikitnya, tapi yang paling penting adalah kita bisa belajar untuk meyakini dan mengoperasionalkan secara bertahap gitu. Dan menunggu bukti dari Allah, karena tanpa bukti itu keyakinan itu jadi lama berkembangnya gitu ya. Tapi kita harus uji dengan apa yang ada hari ini gitu. Baik sahabat-sahabat, mari kita akhiri dengan beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.